ya Bang. Semoga diberikan jalan yang terbaik, itu aja sih saya. Di dalam suasananya sangat tenang, kondusif, doakan saja ya. Dalam kesaksian yang kita ajukan hari ini semua mengatakan berkaitan dengan riaknya sendiri, kondisinya bahwa memang tetap melanjutkan proses ini. Dan begitu pula nanti pada tanggal 1, insya Allah kami juga akan menghadirkan bukti surat dan saksi. Prahara dalam rumah tangga antara Ria Ricis dan Teuku Ryan kini membuka babak baru. Ya, sidang cerai mereka kini kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Adapun nama Oki Setiana Dewi dan Dr. Shindi menjadi sorotan usai keduanya hadir untuk memberikan kesaksian mereka dalam sidang perceraian sang adik. Setelah 30 menit memberikan kesaksian, baik Oki maupun Dr. Shindi memilih untuk langsung meninggalkan ruang persidangan usai keduanya bersaksi perihal masalah rumah tangga yang dialami oleh Ria Ricis dengan Teuku Ryan. Pasca Oki Setiana Dewi memberikan pernyataannya, bintang film Ketika Cinta Bertasbih itu menyatakan jika persidangan telah berjalan dengan lancar. Sementara itu, ketika ditanya soal nasib rumah tangga sang adik, Oki justru meminta doa agar rumah tangga Ricis dan Teuku Ryan baik-baik saja. Lantas, benarkah hingga sampai saat ini Teuku Ryan masih kekeh untuk mempertahankan rumah tangganya? Ada harapan nggak? Aku terjatuh. Doanya yang terbaik. 14 dengan nomor perkara 625 PD. Dalam seperti apa dok? Susah jalannya. Jati ya Bang. Semoga diberikan jalan yang terbaik, itu aja sih saya. Di dalam suasananya sangat tenang, kondusif, doakan saja ya. Doakan yang terbaik, semoga semuanya sehat. Jatuh Kak, jatuh Kak. Maaf ya, makasih Mbak Ika. Makasih ya semuanya ya. Ya dok, sehat-sehat ya dok. Kita mengajukan 4 saksi dari keluarga dan teman lah. Bukan alat sih sebenarnya. Itu hanya menjelaskan apa yang saksi ketahui, dengar, lihat, itu aja. Memang kebetulan saksi mayoritas dari kami itu banyak tahunya mengenai kondisi di antara mereka ini. Dalam kesaksian yang kita ajukan hari ini semua mengatakan berkaitan dengan riaknya sendiri, kondisinya bahwa memang tetap melanjutkan proses ini. Itu kesimpulan majelis ya, tapi dari keterangannya saksi dari pihak keluarga itu ya menerangkan dari awal sampai dengan masuknya gugatan sampai dengan per hari ini ya, itu proses sudah dijalankan, mediasi baik keluarga sudah dijalankan semua, proses di pengadilan pun diikuti sama mereka juga ya. Pada kesimpulannya ya itu dari pihak Ricisnya menyatakan ya tetap berproses. Kalau Mbak Oki ini orang yang berperan penting dalam hubungan Ria dan Ricis. Karena beliau ini sangat membantu sekali mengkomunikasikan bagaimana Ria dan Ricis ini bisa rujuk. Dan itu effortnya memang luar biasa. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi dan tidak perlu kita sanggah lagi. Lain Teuku Ryan yang masih ingin mempertahankan rumah tangganya, lain pula dengan Ria Ricis yang justru telah mantap untuk bercerai dengan sang suami. Sebagaimana hal itu bisa saja dikatakan lantaran YouTuber berusia 28 tahun tersebut belakangan mengakui jika dirinya merupakan seorang single parent. Sontak saja celetukan tersebut membuat halayak luas bertanya-tanya soal alasan Ricis mengapa dirinya tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Teuku Ryan. Dan seperti apa penjelasan kuasa hukum Ria Ricis terkait pernyataan kliennya itu? Itu pendapat ya, kalau pendapat kami sih ya kita hanya bisa karena kuasa ya berproses saja dulu lah, hasilnya nanti kita lihat gimana, tapi keinginan yang bersangkutan memang arahnya untuk itu. Ya sebenarnya banyak hal dan itu nggak bisa kita sebutkan di sini. Yang jelas dalam persidangan itu sudah kita sampaikan semua
berikut dengan bukti dan saksi-saksinya per hari ini. Dan begitu pula nanti pada tanggal 1, insya Allah kami juga akan menghadirkan bukti surat dan saksi. Sidang lanjutan adalah bukti surat dan saksi dari pihak kami, gitu. Dari pihak tergugat atau dari pihak pihak. Dan insya Allah akan kita persiapkan sebaik-baiknya, karena ini adalah berikan kesempatan, tapi lagi-lagi, karena ini bulan puasa, bulan yang baik untuk saling mendoakan. Sebagaimana kita muslim, mudah-mudahan ya, kita doakan aja ada hal-hal yang mujizat lah kalau saya bilang gitu. Ada perubahan-perubahan yang signifikan lah untuk hubungan keduanya. Jadi insya Allah saksi kami bisa memberikan dan menguatkan hubungan rumah tangga ini. Sementara ya antara 2 dan 4 juga. Pasti dari keluarga Rian, pasti dari keluarga. Kita usahakan ayahnya akan, insya Allah akan datang. Ayahnya dari Aceh insya Allah akan datang dan bersaksi. Gembar-gembor keretakan dalam rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Rian akhirnya terjawab sudah lewat gugatan cerai yang dilayangkan sang istri pada akhir bulan Januari silam. Alhasil, keputusan Ricis pun berhasil membuat heboh jagat media yang seakan masih tidak percaya dengan keputusan yang diambilnya. Namun meski begitu, rupanya keputusan Ria Ricis untuk menggugat cerai Teuku Rian tak membuat orang-orang terdekatnya kaget. Pasalnya, bagi Zeda Salim, aksi ini terasa senada dengan watak dan personaliti Ricis yang tak pernah segan untuk mengakhiri suatu hubungan yang tak lagi membuatnya bahagia. Lantas, seperti apa sosok seorang Ria Ricis di mata Zeda Salim? Dan benarkah pula jika sikap itu membuat Ricis hampir tak pernah ragu dalam mengambil langkah? Ricis itu seperti yang saya bilang ya di wawancara sebelum-sebelumnya, Ricis itu pernah tes psikologi bareng sama saya sama Uma Oki ya. Ricis itu cerdas di otak kiri ya. Ini saya pakai data ya, saya bukan penerawang, bukan apa. Ricis itu memiliki kecerdasan di otak dominan kiri. Dia itu orangnya cerdas secara logika. Kalau dia disakiti, kalau dia dizolimi atau dia diperlakukan tidak adil, dia tidak akan ragu-ragu untuk meninggalkan. Itu karakternya Ricis. Ricis itu bukan tipikal orang yang suka curhat dan menunjukkan kesedihannya di depan banyak orang, ya. Dia itu mandiri, dia itu menghadapi semuanya sendiri kalau bisa, itu prinsipnya dia. Dia sosok yang sangat bertanggung jawab terhadap apapun. Lihat aja sama anak aja dia tanggung jawabnya, Masya Allah ya, secara finansial, perhatian, ya, melebihi laki-laki lah kalau saya melihat. Dan dia tuh suka keadilan, membagi waktu pengasuhan aja. Anak ya sama Rian aja dia adil kan. Dia itu sangat menyukai keadilan. Nah kalau seandainya dia tidak diperlakukan dengan adil, dia akan tegas dan akan pergi meninggalkan. Dia nggak akan ragu-ragu. Dia bukan orang yang abu-abu. Dan kalau misal ada masalah ya, ini kalau saya lihat dari karakternya Ricis ya, Rian itu harus ekstra mengambil hati Ricis. Nggak bisa dengan cara yang biasa-biasa aja, karena dia orang logis. Kalau orang otak perasaan seperti aku dengan Uma, itu mungkin bisa ya memahami, empati, itu masih kita nggak tegaan orangnya. Kalau Ricis tuh orang sistematis ya, mesin tuh gimana sih? Mesin tuh kalau udah salah langsung di blacklist kan. Ricis tuh tipikal orangnya begitu, wah ini udah ngelanggar aturan nih, nggak bener nih, udah dia nggak akan ragu-ragu. Ini banyak nggak cobaan di rumah tangga yang kalian hadapi? Oh banyak. Cobaan. Enggak sih, semua kalau dijalanin mah nggak ada yang berat. Namanya, tapi makin sini ya makin sejalan, nggak ada yang gimana-gimana sih. Ya cuman kan kalau kata orang memang jangan membayangkan pernikahan itu indah, karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Nah Ricis juga menariknya nih adalah seorang wanita yang cukup dominan juga. Ya jadi dominan ketemu dominan. Ya Ricis seseorang yang to the point, cenderung langsung ya. Saran saya, Rian ambil hati Ricis ekstra luar biasa, nggak bisa pakai cara standar ya. Dekati Ricis, ambil hatinya, dekati keluarganya, menjalin hubungan yang baik dengan kakak iparnya, dengan mertuanya. Pokoknya ambil hati Ricis sampai dia luluh. Memang agak susah dan mungkin impossible ya, karena dia orang logis ya. Ricis itu orang logika, tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sudah berikhtiar.
doa yang terbaik aja untuk Ricis dan Rian. Dan bahasa cinta setiap istri itu kan beda-beda ya. Ada bahasa cinta istri yang bahasa cintanya adalah kedekatan, didampingi, komunikasi atau touch ya, sentuhan, pegangan tangan. Itu ada bahasa cinta istri seperti itu. Tapi kalau Ricis itu setelah kita melakukan tes psikologi Islam bareng ya, karakternya, bahasa cintanya itu adalah kepercayaan, keterbukaan, keadilan. Jadi kalau dia tidak mendapatkan hal itu, dia merasa tidak dicintai. Contoh ya, kepercayaan misalnya mengatur keuangan keluarga, itu dia sangat butuh dipercaya sebagai seorang istri. Keterbukaan, apapun yang terjadi dalam masalah rumah tangga itu harus ada keterbukaan. Masalah ekonomi, masalah keuangan atau masalah lainnya. Keadilan, istri itu harus diperlakukan adil. Dia merasa dicintai, itu bahasa cintanya Ricis ya, gitu sih. Jadi kalau aku lihat dia memang orangnya struggle banget ya. Dia orangnya mandiri banget. Dia nggak suka menunjukkan kesedihan, nangis di depan banyak orang. Lihat aja dia selalu ketawa di depan banyak orang tuh, dia selalu ceria. Castingnya aja dia perempuan ya, pakai hijab, terus ceria banget gitu. Tapi kalau lihat dalam nih ya, karakter sesungguhnya nih, mesin otaknya dia tuh Masya Allah, dia tuh laki-laki banget. Dia tuh jiwa kemandiriannya itu benar-benar Masya Allah banget. Ricis itu orangnya pekerja keras, mandiri, tangguh ya. Dia tidak suka menyusahkan orang lain. Ya kalau untuk menafkahi Moana saya rasa Ricis sangat-sangat sanggup ya. Tapi di luar itu kan Moana punya ayah kandung. Ya ayah kandungnya lah yang juga harus memiliki kewajiban untuk menafkahi, dan Ricis punya hak untuk menuntut nafkah untuk anaknya. Walaupun Ricis ibaratnya sudah mapan ya secara finansial, ibaratnya miliarder katakanlah, tetap ya dia harus dinafkahi, anaknya harus dinafkahi. Itu kewajiban seorang suami sih. Nggak pernah. Saya nggak pernah galau, Mbak. Kita nikmati saja hidup ini. Yang penting kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling menjaga satu sama lain, itu aja. Nggak apa-apa, udah biasa, namanya juga sosial media gitu sih. Karena kan aku juga punya buku yang aku ketik sendiri, novel aku kerjakan sendiri. Jadi ya mungkin orang-orang spekulasinya aneh-aneh kesana kemari, padahal nggak juga gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.